محمد صلاة ترغب وتنشط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Denis. Nanti rekamnya sudah disampaikan ini. Punya sebutan yang menarik. Nanti biar nanti disampaikan dan kita akan menikmati, mendengarkan dan memperhatikan. Dan perintahan ini insya Allah sangat bermanfaat, terutama di dunia pendidikan. Agar kita tahu bersama-sama seperti apa pemberitaannya. Mari sesama kita memperhatikan dan menyimak apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Ya, kita santai bincang-bincang nanti dengan Mbak Denis. Monggo, silakan Mbak Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Ewardani. Saya mahasiswa Psikologi Islam angkatan 2018, lulusan tahun 2022. Kalau ada sarjana berarti kan? Ada sarjana psikologi. Yes, Dan psikologi. Silakan lanjut. Judulnya apa penelitian yang dihasilkan kemarin itu? Waktu saya semester 8, saya mengambil judul Penelitian. yaitu yang berjudul hubungan antara kelekatan atau attachment orang tua dengan kenakalan remaja yang terjadi di salah satu SMP kabupaten yang ada di kota Kediri. Ya. Terus kenapa Mbak ambil di lembaga itu? Yang menarik ada apa yang menarik untuk terpanggil sehingga tertarik untuk meneliti? Menurut saya fenomena kenakalan remaja ini kan sangat marak sekali. Oh iya, betul. Akhirnya saya tertarik mengambil judul tersebut, yaitu variabelnya kenakalan remaja. Dan kenapa saya mengambil di lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut itu lokasinya berada di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kediri. Yang notabene warga sekitarnya tersebut bekerja sebagai TKW. Oh, TKW. Yes. Oh iya. Jadi kalau di kabupaten biasanya itu siswanya itu yang datang juga dari lingkungan sekitar. Ya. Jadi radius yang dekat. Ya. Betul. Terus saya variabel yang kedua saya akan mengambil dengan kelekatan orang tua. Nah, karena banyak orang tua yang bekerja sebagai TKW, jadi otomatis banyak siswa. Artinya itu ibunya ya, kalau TKW itu kan tenaga kerja wanita ya. Berarti ibunya yang kerja. Iya. Oke. TK yang Kalau TKI kan bisa yang laki-laki, bapaknya. Kalau TKW berarti yang ibunya yang kerja. juga ada yang bapaknya juga. Oh, oke. Ya, monggo. Terus setelah itu saya mengambil di situ karena juga melihat kondisi sekolahnya yang berada di salah satu desa tersebut itu banyak yang bekerja sebagai TKI. Sehingga saya mengambil judul tersebut dan mengambil subjeknya dari siswa SMP tersebut. Oh iya. Jadi kan kalau orang tuanya bekerja jauh, tidak serumah, itu kan pasti kelekatan anak dengan orang tuanya itu kan masih berbeda ya Pak. Iya. Daripada anak yang satu rumah dengan orang tuanya. Iya. Gitu. Nah, itu kan banyak juga. Selain itu ada juga yang orang tuanya itu meninggal. Jadi kayak anak yatim piatu, terus meskipun orang tuanya nggak bekerja di luar negeri itu banyak yang bekerja di luar kota. Jadi tetap aja tidak serumah. Ya, jadi siswanya ini tuh tetap tinggal bersama orang lain dengan walinya yang lain, seperti dengan neneknya atau dengan budenya, dengan tantenya seperti itu. Jadi tidak dengan orang tua. Ya, tidak dengan orang tua. Jadi saya mengambil di situ kayak ingin meneliti bagaimana kelekatan orang tuanya dengan karena kelekatan berpengaruh pada sikap atau kelekatan remaja ya. Oke, silakan lanjut. Nah, selain itu kan pendidikan itu menjadi komponen yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia, yaitu seperti peran sosial, bimbingan, dan wadah pertumbuhan yang mempersiapkan untuk membentuk hidup menjadi lebih baik. Pendidikan adalah media untuk menyempurnakan keadaan kehidupan individu untuk menjadi lebih baik. Nah, selain itu,
pendidikan adalah suatu masalah yang pelik dan sungguh penting karena meliputi masalah yang berjalan dalam kehidupan rakyat dan pemerintahan, sehingga dibutuhkan solusi secara tepat. Salah satu masalah yang paling penting dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya moral dan akhlak siswa. Pendidikan adalah media guna menyempurnakan keadaan individu menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi muda menjadi budi pekerti yang luhur, inovatif, dan kreatif, sehingga bisa untuk bersaing di era globalisasi. Tidak hanya itu, pendidikan juga menjadi salah satu yang pelik karena tidak hanya itu, pendidikan adalah suatu masalah yang pelik dan sungguh penting karena meliputi masalah yang berjalan dalam kehidupan rakyat dan pemerintahan, sehingga dibutuhkan solusi secara tepat. Yaitu salah satunya yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah rendahnya moral dan akhlak siswa. Pemicunya itu ya Pak, karena pemicunya itu juga sangat kompleks. Seperti lingkungan sekolah yang tidak kondusif, lemahnya pahlawan dari guru, dan elemen pendidikan lainnya. Biasa kompleks ya, benar sekali. Artinya tanah remaja ini semakin kompleks gitu ya, sehingga perlu ada solusi. Ya, terus keterkaitan siswa dengan masalah tersebut yang memperlihatkan melemahnya nilai moral yang melekat pada diri siswa. Akibatnya, sekecil apapun masalahnya, biasanya siswa itu gampang tersulut emosinya. Seperti masalah tawuran yang bermula dari saling meledek antar temannya, itu bisa berbuntut pada tawuran massal. Apalagi kalau di anak sekolah gitu ya Pak. Itu pasti. Maka harus ada antisipasi yang betul-betul efektif gitu ya. Pertandingan ini juga akan memunculkan perasaan dendam yang berlaku, sehingga para pelakunya akan tetap mengulang di kemudian hari. Berdampak psikis berarti ya, dampak psikis luar biasa itu ya. Nah, beragam permasalahan yang kekerasan yang terikat dalam kelompok kenakalan siswa pada usia remaja ini bisa ditinjau dari perkembangan dan pertumbuhan siswa pada usia sekolah menengah pertama, yaitu pada SMP. Jadi saya tertariknya itu mengambil di situ Pak, karena di siswa yang SMP itu kan masih remaja, terus nanti dia beranjak ke masa peralihan. Masa remaja adalah masa transisi itu. Masa remaja merupakan suatu periode peralihan fase kehidupan manusia yang mempertemukan masa kanak-kanak untuk menuju masa dewasa. Sebagai manusia biasanya remaja itu memiliki keinginan yang penuh gitu loh Pak. Dia ingin, jadi harus terpenuhi apa yang dia mau. Idealis ya. Bahkan kalaupun itu akan berdampak negatif, dia tidak peduli. Yang penting yang dituju itu bisa tercapai. Ya Pak. Dan ini bahaya juga kan ya. Problem. Pada usia remaja merupakan masa peralihan perkembangan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Selanjutnya yang akan memperlihatkan sebagian perubahan dari segi fisik, kognitif maupun psikologisnya. Masa remaja adalah masa di mana individu ingin mengeksplorasi hal baru yang ada di sekitar lingkungannya bersama teman sebagainya. Dan itu tadi remaja akan mengesampingkan dari dampak keinginan awal tersebut, dan biasanya dampak tersebut itu kebanyakan negatifnya gitu loh Pak. Karena belum bisa seleksi, filternya belum mampu ya. Gitu ya. Artinya masa remaja ini masa menentukan yang paling menentukan di masa depan bagi mereka. Situ sama menjadi tertarik untuk meneliti sebenarnya ya. Luar biasa. Ya, bisa lanjut coba. Pada tahap perkembangan ini biasanya individu itu sering sekali rentan dengan masalah hidup. Karena pada masa ini masa peralihan untuk menentukan masa depannya seperti yang Bapak katakan tadi. Karena masa remaja ini tuh sebenarnya masa untuk mempersiapkan diri menuju masa dewasa. Tapi banyak siswa, banyak anak-anak yang tidak memperdulikan hal itu. Makanya ini jadi penting, penelitian sampah ini penting untuk nanti dikonsumsi masyarakat luas, terutama remaja. Maka sangat penting untuk disampaikan. Terus proses berikutnya? Selain itu, remaja juga mengalami perilaku yang kurang baik.
bahkan cenderung negatif. Munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan remaja ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu dari perilaku negatif penanganan remaja adalah pada usia ini individu lebih sering melakukan kenakalan remaja. Siswa sekolah menengah pertama yang merupakan masa remaja awal ini biasanya itu mengalami kenakalan remaja berupa perkelahian, menganiaya temannya, pemerasan, penyalahgunaan obat-obatan. Terus yang di sekolah itu dia tidak memakai atributnya lokal, jadi dia membantah gurunya, membantah orang tuanya, dan tidak mematuhi peraturan sekolah. Itu kenapa bisa muncul seperti itu atau belakangnya apa? Remaja itu potensi ke situ? Ya karena dari penelitian yang telah saya lakukan, itu memang siswanya itu kayak belajar gitu ya. Jadi dia dikasih tahu memang peraturannya seperti ini, tapi dia tidak menjalankan. Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor karena dia tidak memiliki kelekatan dengan orang tuanya sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan biasanya anak-anak yang seperti itu karena tidak dekat dengan orang tuanya, dia itu mencari perhatian ke gurunya supaya dia ditegur, dia diajak ngobrol, mungkin dengan diajak ngobrol atau dia mungkin dipanggil ke ruang. Sebenarnya butuh perhatian. Iya, dia itu butuh perhatian sehingga melakukan hal seperti itu. Artinya dia kering perhatian ya. Sehingga untuk pelampiasan itu biar dapat perhatian dia melakukan hal yang malah melanggar aturan. Anda ini belum bisa mandiri dalam bersikap dan menentukan langkah untuk dia sendiri. Ya. Terus gimana proses berikutnya kalau mau melihat seperti itu? Selanjutnya saat saya melakukan penelitian, itu kan ada belum sepenuhnya itu masuk gitu loh Pak. Itu kan masih dikatakan masa pandemi ya. Nah, selain kenakalan yang saya sebutkan tadi, juga ada kenakalan waktu daring. Jadi misal banyak siswa yang tidak ikut Zoom tanpa alasan yang jelas. Terus ketika dikasih tugas itu dia juga tidak mengerjakan sama sekali. Ketika tidak ikut Zoom, ada istilah semacam teguran atau peringatan dari pihak sekolah? Ya ada sih Pak, kayak misalkan langsung kan itu ada tetap ada absensinya. Ya. Itu kan sudah menghubungi orang tuanya, sudah diberitahu, cuma kayak alasan mungkin pakaiannya nggak ada seperti itu. Itu banyak alasan-alasan yang bisa dibantah ya. Dia tidak ikut ya. Artinya dia tidak menyetujui. Dan selalu menyampaikan alasan. Iya. Enggak tahu minta maaf atau apa malah alasan yang disampaikan. Luar biasa. Lalu setelah itu kan sudah masuk. Ya. Itu sudah masuk itu juga banyak lagi kenakalan remaja yang ditimbulkan seperti kayak berkelahi. Itu kan siswa SMP itu kan sudah mengenal jenis kelamin ya. Jadi ada yang pacaran, terus misal pacarnya itu salah paham, itu nanti bisa berkelahi seperti itu. Sudah pacaran ya, gitu ya. Masalah pacaran, terus misalnya berawal dari bercanda-bercanda bisa berakhir dari saling memukul, itu juga banyak sekali. Terus nggak ada yang menengahi kalau kejadian seperti itu? Ya biasanya ada siswa yang melapor ke BK. Oh iya. Jadi yang menjadi penanganannya tetap BK-nya, iya. Kalaupun BK dengan ketertiban, tim ketertiban. Selanjutnya yaitu seperti bicara yang tidak sopan, komentan, dan itu banyak itu. Apalagi dengan guru-guru yang masih muda itu kadang dia itu nggak punya sopan santun gitu Pak. Itu kan faktor apa itu? Faktornya apa? Menyebabkan begitu? Mungkin dia menganggap karena misalkan itu guru baru. Apa seakrab atau memang perilaku seperti itu? Karena terbawa oleh tadi kondisi yang psikisnya itu. Iya, karena kan tidak ada yang mengawasi di rumah. Katanya itu ya. Katanya itu kurang. Dan itu juga kayak dia kan butuh perhatian sebenarnya. Seperti itu Pak. Kan teman-temannya dia tiba-tiba celana sendiri atau membuat onar di kelas seperti itu biar semuanya itu terfokus pada dia. Ya. Seperti itu. Terus juga ada yang merokok itu. SMP udah merokok? Iya. Dari mana itu? Oh, saku atau jatah rokok Anda? Iya. Itu sepertinya kayak
Jadi ya. dia itu mengajak teman-temannya, ayo merokok seperti itu. Anu ya, ada kelas satu yang lebih. Ya, jadi pelajaran mampu ya. memperhatikan memanfaatkan itu tadi. Terus selanjutnya yang siswa yang tidak mengerti peraturan sekolah. Banyak siswa yang membawa motor. Jadi di sekolah Tidak dilarang itu ya? dilarang, itu dilarang. Oh, dilarang juga Jadi, sebenarnya. pihak sekolah itu tidak menyiapkan parkiran sepeda motor, Oh. hanya parkir sepeda biasa. Tetapi di sekitar sekolah, seperti di Penitipan. warung, iya itu membuka penitipan motor. Jadi banyak siswa yang menitipkan motornya. Enggak dimasukkan di sekolah. Iya, dititipkan. Ini benar-benar boleh juga ya berarti. Iya. Luar biasa. Kok enggak anu, kalau orang tua memberitahu jangan sampai anaknya boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Iya, Ke ya sekolah. mungkin karena orang tuanya tidak bisa mengantar, Oh. jadi menjadi alasannya itu. Jadi dia membawa motor sendiri. Karena daripada saya nggak masuk, saya mending bawa motor sendiri. Oh. Itu pasti selalu ada jawaban dari Selalu siswa ya. begitu. Iya Pak. Pinter ya jawabnya. Untuk materi pelajaran sekolah belum tentu pinter begitu. Iya. Terus memang begitu di BK itu memang mengalami atau menghadapi siswa atau peserta didik yang seperti itu kondisinya. Ada siswa yang seperti itu Pak. Kadang itu juga nggak masuk itu karena ya dia nggak kenapa-napa, cuma karena nggak ada kendaraan seperti itu dia akhirnya tidak masuk, tidak bergerangan, dia tidak masuk. Jadi bukan karena dia sakit atau ada keperluan, tidak. Nggak punya motivasi untuk berusaha Iya. meskipun nggak ada kendaraan bagaimana saya tetap sekolah karena memang butuh ilmu itu nggak ada. Itu kurang. Kecil ya? Kurang ada, iya itu motivasi untuk belajarnya itu dia masih rendah gitu loh Pak. Jadi dia tidak menginginkan dan bahkan kalaupun dia masuk juga banyak siswa yang kayak tidur di kelas seperti itu. Ini problem apa ya berarti di BK ini termasuk berat juga ya. Iya. Terus kalau ketemu seperti itu gimana? BK motivasi tadi itu yang bahasanya adalah malas sekolah. Karena kalau buktinya malas ketika mau berangkat dari kendaraan juga berangkat boleh ada motivasi. Kalau kegiatan-kegiatan di luar sekolah, terus jam sekolah masuk dia ngantuk ya tidur. Tidak bertahan bagaimana dia nggak ngantuk. Ini kan berat tugasnya BK, guru BK. Terus gimana langkah-langkah dari guru BK melihat seperti itu? Ya kalau dari guru BK sendiri kadang langsung memberi konseling secara individu mengenai pendekatan apa sih yang membuat dia seperti itu, dan kadang itu juga ada yang sudah bekerja. Jadi itu dia bekerja, misalkan Anak SMP bekerja. ya, Kerja apa? kayak misalkan jaga angkringan seperti itu kan malam. Anak SMP begitu? Iya, jaga angkringan itu kan malam ya Pak. Jadi dia alasannya itu kayak kalau pagi ngantuk karena Iya. malamnya dia bekerja. Itu faktor kerjanya itu karena emang nggak punya kerja atau karena apa istilahnya terbawa teman? Enggak, ya itu tadi karena kan mungkin yang dari anak yang yatim itu itu jadi dia ingin membiayai Dirinya sendirinya Iya. ya kita sekolah. hidupnya sendiri. Padahal sebenarnya kalau program pemerintah kan sekolah itu mulai sampai STI gratis itu, ya kan bebas biaya ya. Tapi nyatanya seperti itu. Ini buat jajan. Oh yang lain-lain ya. Dan mau bekerja. Tapi berdampak pada pelajaran di sekolah tidak Iya. gitu ya, tidak Iya, sama sekali. iya. Luar biasa itu. Oke, terus bagaimana solusi mungkin tip dan triknya untuk apa tip dan triknya untuk menyampaikan beberapa solusi dari ketemu siswa yang frustasi seperti itu. Ya kalau yang siswa sering terlambat karena dia bangunnya kesiangan seperti tadi itu karena kan bekerja, jadi kalau siswa yang tidur juga itu tadi jadi saya memberi solusinya kayak ya kamu harus bangun pagi, kamu harus nyalain alarm. Dia kan mungkin kalau dengar alarm kan sebenarnya juga dengar gitu loh Pak, cuma dia memang Saya ngantuk. iya sengaja nyalakan alarm.
minta kerjasamanya bersama dengan walinya. Kalau jam segini itu sudah harus berangkat sekolah, sudah harus bangun, sudah harus berada di sekolah. Jadi kalaupun dia masih tidur, walinya bisa membangunkannya. Memang ya, itu menurut saya memang sebuah kondisi yang serba sulit. Kalau dia kerja dari biaya untuk sekolah, kalau kerja sekolahnya terganggu, buktinya ketika masuk ya terlambat atau telat, kalau di kelas sekolah juga tidur atau ngantuk. Ini kan problem yang apa ini ya? Solusinya sulit untuk disampaikan karena terkait ada semacam simbiosis mutualistis yang tapi negatif. Karena kalau ngantuk jangan ganggu di sekolah, kalau dia agak bekerja nggak ada biaya atau mendukung untuk kebutuhan sekolah. Terus ini mungkin pesan-pesan penting terakhir mungkin disampaikan untuk mungkin setelah ketemu murid seperti itu, realitas lapangan seperti itu, bagaimana menyampaikan ya motivasi atau pesan yang bermanfaat dari kita di SMP atau TP dan masyarakat secara umum. Ya, saya ingin memberi saran kepada anak-anak, kepada adik-adik bahwa terutama kalian di sekolah, kejarlah ilmu setinggi mungkin karena bagaimanapun Ya, kesulitannya, ya bagaimanapun tantangannya, rintangannya kalian harus tetap bersekolah karena Apa? pendidikan itu akan menunjang kalian untuk masa depan kalian. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas itu tadi memberikan dampak positif dan manfaat untuk semua pihak, terutama adik-adik dan juga SMP, dan mungkin juga tambahan untuk Bapak Ibu yang mengajar atau tanggung jawab BPK dan para orang tua dan masyarakat luas bahwa perhatian kelekatan orang tua terhadap anak atau terhadap orang tua itu juga menjadi kunci motivasi untuk peserta didik atau para anak-anaknya yang masih sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA. Mudah-mudahan yang kita bahas sekali lagi memberikan manfaat yang lebih banyak dan bisa diambil pelajaran yang terbaik. Ya, terima kasih Mbak Denis, sarjana psikologi ya. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang ilmuannya karena sangat dibutuhkan. Dan guru sosial ini memang yang banyak nanti adalah jurusan psikologi. Karena terutama yang anak-anak hari ini hidup di era globalisasi ini, tantangan juga semakin global yang tidak hanya bisa diberikan solusi secara mungkin saran, tapi juga dipelajari secara psikisnya apa memberikan solusi yang psikis juga sifatnya. Dan saya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan di acara ini. Mudah-mudahan seluruh kebaikan dan kesejahteraan di sini dibalas oleh dan saya terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.